Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menaruh harapan dan kepercayaan pada para pemain timnas sepak bola Indonesia dan pelatih Sinteyong kendati kalah di final Piala AFF 2020. Iryawan menilai Asnawi Bangku Alam dan kawan-kawan sudah tampil maksimal dalam laga leg kedua di final Piala AFF 2020. Dan menurutnya masa depan timnas Indonesia masih panjang dan cerah. Lalu bagaimana evaluasi bagi timnas pada Piala AFF 2020 lalu? Kemudian bagaimana menyiapkan skuad Garuda Muda agar lebih matang dan juga siap menjadi juara. Banyak yang berkeyakinan juga kalau Anda bisa mendengarkan komentar para netizen, pemirsa, bahwa dengan melihat performa mereka saat ini 2 tahun lagi bisa menjadi juara AFF. Banyak juga yang menaruh kepercayaan kepada pelatih Sinteyong. Apresiasi sudah kita dengarkan. Tadi sudah sempat saya singgung di video bahwa ketua PSSI atau ketum PSSI memberikan kepercayaan, apresiasi. Harapan juga dilontarkan oleh Pak Menpora, kemudian juga termasuk Presiden Joko Widodo. Nah, untuk bisa melihat apa yang harus dievaluasi dari timnas, bagaimana langkah ke depannya. Karena tentu kita berharap Indonesia tidak hanya sekedar Garuda saja ini menjadi simbol atau lambang, tapi kepakan sayapnya untuk bisa terbang tinggi juga kita nantikan. Nah, saya sudah bersama satu sosok di samping saya akan menjadi narasumber juga, akan memberikan pandangannya. Banyak atribusinya kalau saya menggambarkan. Ini pengamat sepak bola, iya, pemerhati ataupun juga komentator, kemudian juga tempat belajarnya para sportcaster. Bang Ovan Lamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya naksir loh Bang model rambutnya. Besok saya mau kayak gitu. Putri bisa aja. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Lama nggak ketemu Bang Ovan, senang bisa ketemu lagi. 2 tahun nggak pernah di studio ini. Baik. Kembali lagi sekarang. Baik, Bang Ovan, nanti kita ngobrol soal timnas Garuda. Jaketnya sudah sama kayak Sudah pemain. Garuda, Begitu, baik. Nah, selain Bang Ovan Lamara, kita juga sudah terhubung dengan para narasumber lainnya. Sudah hadir pula secara virtual, yaitu Kang Muhammad Farhan selaku anggota DPR yang juga cinta sekali dengan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Farhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Garuda. Asik, mantap. Saya suka kalau belum sudah dengar semangatnya. Semangat 2022 ini Kang. Nonton ya Kang, tapi kan kemarin leg pertama, leg kedua final. Leg pertama nonton. Oke. 2 nonton. Baik, dan juga sudah hadir bersama kita bukan cuma Kang Farhan, Bang Ovan Lamara, juga sudah hadir Coach Wolfgang Pikal yang kalau Anda masih ingat juga ini pernah 2 periode menjadi asisten pelatih Coach Alfred Riedel, menukangi tim nasional dan juga mempunyai pengalaman membawa timnas di ajang Piala AFF pada tahun-tahun sebelumnya bersama Coach Riedel. Selamat malam Coach Pikal. Halo Putri, selamat malam. Halo. Halo Coach Pikal, gimana kabarnya? Baik-baik, terima kasih. Lagi di rumah, lagi santai. Oke, lagi santai. Maaf ya Coach Pikal, kami ganggu santainya di hari libur ini. Kita akan ngobrol soal timnas ya. Baik. Iya, tidak Baik. ganggu, saya senang kok. Oke, sebelum nanti kita akan dengarkan bagaimana komentar dari para narasumber ini, saya akan bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan kabar terbaru yang akan disampaikan oleh rekan kami Adin Fatoni dari Hotel Sultan, tempat timnas ini menjalani karantina sepulang dari Singapura. Silakan Adin. Ya Putri Viola dan juga pemirsa, semua penggawa timnas saat ini berada di dalam kamar masing-masing untuk melangsungkan atau melaksanakan karantina selama 10 hari ke depan. Terhitung mulai hari ini, hari Minggu tanggal 2 Januari 2022, selama 10 hari ke depan berarti sampai tanggal 12 Januari 2022. Tadi rombongan timnas Indonesia sampai ke Hotel Sultan pukul 15.30 dan langsung disambut oleh PSSI begitu. Tadi Ketum langsung memberikan atau menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain, pelatih dan juga ofisial atas prestasi dan juga usaha yang sudah dilakukan atau yang sudah dilaksanakan oleh para pemain timnas. Kemudian tadi juga sedikit memberikan pesan kepada pemain-pemain muda begitu, penggawa-penggawa timnas ini bahwa semuanya harus segera bersiap kembali untuk lanjut atau bersiap melanjutkan AFF U23 yang nanti atau ke depan akan bergulir. Tadi bahkan Ketum PSSI sendiri juga menyampaikan bahwa dalam beberapa hari ke depan sudah akan melakukan persiapan atau berkoordinasi langsung dengan pelatih Sinteyong bahwa beberapa hari ke depan sudah langsung akan bersiap menuju ke AFF U23. Tadi yang disampaikan oleh Ketum PSSI bahwa semua pemain timnas dan ofisial dan juga pelatih ini
resmi dinyatakan negatif COVID-19 dan mulai atau melangsungkan karantina selama 10 hari ke depan dari tanggal 2 Januari 2022 sampai tanggal 12 Januari 2022. Ada 29 pemain, kemudian ada 20 ofisial dan juga pelatih, berarti jumlahnya kurang lebih ada 49 yang saat ini melangsungkan atau dikarantina di Hotel Sultan sampai tanggal 12 Januari 2022. Informasinya hanya satu, yaitu Elkan Baggett, pemain belakang yang harus langsung menuju ke London untuk kembali bergabung atau berlaga bersama Ipswich Town di Liga 1 Inggris. Demikian informasi terkini dari Hotel Sultan, karantina pemain timnas usai AFF 2020. Kembali ke Putri Viola di studio. Terima kasih Aden Fatoni atas laporan Anda. Kita sudah mendapatkan kabar terbaru dari timnas. Tentunya sepulang dari Singapura hasilnya negatif dan saat ini menjalani karantina. Terima kasih Aden Fatoni. Berikutnya kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan para narasumber. Kang Farhan, gimana Kang melihat perjuangan timnas kita? Kita memang harus apresiasi mereka. Dan lagi kalau kita lihat skor dari tertinggal 0-4. Atau kalah 0-4 pada leg pertama kemudian berhasil mengimbangi di leg kedua. Artinya potensi tim ini begitu luar biasa. Silakan Kang Farhan. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan baru dulu kepada semua saya ini yang di saya bersama kami Pak Pika, Pak Opa juga semuanya warga Indonesia. Tahun baru ini kita dapat hadiah istimewa yaitu skor 2-2. 2 gol indah yang diciptakan oleh para pemain kita, Kambuaya dan juga oleh Eki, itu betul-betul menjadi hiburan tahun baru yang paling menyenangkan buat saya gitu. Dan mudah-mudahan buat kita. Harapannya tentu 2 tahun lagi, seperti kata banyak pengamat, ini harapannya masih besar nih para pemain karena muda-muda, rata-rata usianya 23,7 tahun kalau nggak salah. Cuman pertanyaannya cuma satu, bagaimana cara menjaga konsistensi mereka? Nggak mungkin kita meminta 25 orang pemain terbaik ini kemudian dikurung sama 2 tahun sama coach Sinteyong dibawa ke Korea gitu. Udah bukan itu lagi konsepnya. Konsepnya adalah bahwa timnas ini merupakan buah dari liga yang dikelola dengan baik. Maka pekerjaan rumah terbesar bagi PSSI adalah menyelenggarakan liga yang dikelola dengan sangat baik. Karena liga yang baik akan menghasilkan kualitas timnas yang terbaik. Nah, kira-kira gitu sih, Putri. Baik, mengenai hal ini Bang Ovan juga ada masukan, catatan mengenai kemarin apa yang ditampilkan oleh timnas. Kalau tadi kemudian Kang Farhan kabarnya adalah bahwa oke nih sudah tinggal menunggu atau tinggal menjaga konsistensi. Bang Ovan, dengan betul. kompetisi yang bagus tentunya ya, Iya, Putri. betul. Ya, yang pertama sama seperti Bang Farhan tadi bahwa kita harus memberikan apresiasi kepada adik-adik kita bahwa walaupun situasi kompetisi kita yang masih serba penuh dengan keterbatasan, kemudian usia mereka masih sangat muda, mereka bisa memberikan kado yang spesial, lolos sampai ke final. Harapan kita tadi malam sebenarnya Indonesia bisa memberikan kejutan, paling tidak dengan unggul tipis dari Thailand sehingga kita bisa membuat kedudukan draw walaupun kita gagal juara. Yang kedua, Putri, bahwa ini adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk melihat bahwa sekali lagi kita tidak kalah dari bibit. Indonesia memiliki 270 juta rakyat. Artinya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Farhan tadi bahwa tinggal bagaimana negara ini bersungguh-sungguh. Tidak hanya PSSI-nya. Tapi negara ini bersungguh-sungguh untuk bisa memiliki sebuah kompetisi yang betul-betul profesional. Terutama untuk level Liga 1 dan juga Liga 2. Sehingga kita bisa bermuara pada sebuah hasil memberikan kontribusi bagi negara ini dengan menghadirkan pemain-pemain yang berkelas. Yang bisa bersaing tidak hanya di Asia Tenggara tapi juga bahkan di Asia maupun bisa memberikan harapan kita untuk bisa lolos yang pertama kalinya ke Piala Dunia. Dan harapan itu tentu ada. Sinteyong punya kelas untuk itu, Putri. Saya setuju dengan Ketua Umum PSSI tadi bahwa Sinteyong tidak berhenti sampai di sini. Masih punya masa depan di Indonesia. Yang kedua, starting 11 kita yang berlaga di AFF kali ini itu rata-rata lahir dari tahun 99 sampai 2002. Mereka berusia 19 sampai 22 tahun yang starting 11 loh. Bahkan yang agak senior, terhitung Evan Dimas juga dianggap senior, itu sudah mulai di bangku cadangkan. Dan performa adik-adik kita luar biasa. Betul. Di babak pertama tadi malam kita melihat sebuah atraksi permainan yang luar biasa. Membuat Thailand
sekelas Thailand kocar kacir. Ya. Dan itu memberikan harapan bagi kita sebelum akhirnya di babak kedua Thailand memberikan perubahan yang juga luar biasa. Sekali lagi adik-adik ini punya masa depan, memberikan harapan kepada kita bahwa dengan penanganan yang baik, dengan kompetisi yang diadakan dalam negeri yang juga sudah harus lebih profesional lagi, terutama Liga 1, ditambah dengan tetap menghadirkan STY, Sinteyong tidak boleh kita berhentikan sampai di sini, berikan kesempatan lagi 2 atau 3 tahun, maka saya yakin bahwa tim yang berlaga di AFF ini dengan polesan beberapa bulan lagi, mereka akan memberikan penampilan atau sajian yang lebih istimewa. Dan di luar itu Putri, sekembalinya mereka ke klub juga sudah harus bisa bersinergi dengan pola yang diterapkan oleh STY. Mungkin tidak hanya kepada pemain-pemain yang berlaga di AFF ini, tapi juga kepada pemain-pemain yang masih berada di klub. Betul. Apa itu pola yang diberikan oleh STY selama ini, bagaimana dia bisa menekankan pola-pola profesional dalam keseharian pemain-pemain ini. Ya. Ini yang harus diterapkan di klub. Itu diterapkan di klub Ya. dan juga mungkin lebih rela untuk bisa mengirim pemain ke timnas. Mungkin nanti itu disinggung nanti. Tapi Coach Pikal, sebelum kita berbicara memaintain bagaimana konsistensi dari pemain ini, saya ingin tanya dulu kepada Coach Pikal. Coach Pikal, saya memang menghargai karakteristik dari setiap pelatih itu berbeda-beda. Apa yang dilakukan Coach Riddle dulu tentu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Coach Sinteyong saat ini. Tapi dari sudut pandang Coach Pikal sendiri, apa poin plus timnas ini di bawah asuhan tangan dingin dari Coach Sinteyong? Menurut saya yang lebihan soalnya pasti pelatih Sinteyong pelatih berkualitas dan dia juga punya waktu cukup lama 1,5 tahun 2 tahun untuk persiapan ini yang luar biasa. Soalnya banyak orang cuma komplain dari PSSI tapi untuk persiapan tim itu sudah cukup bagus, jauh lebih bagus pada 2010. Dan saya pikir itu yang memang sangat baik, yang dia punya waktu dan tim itu pasti punya masa depan cerah. Baik, dari segi pemain yang memang banyak mendapatkan sorotan adalah pemain ini skillnya oke dan usianya masih muda. Ada catatan lagi mungkin, apa yang dilihat Coach Pikal bahwa mereka memang pemain-pemain menjanjikan? Saya pikir pemain muda itu perlu waktu. Soalnya pemain jadi matang agak lambat. Soalnya pembinaan tidak terlalu bagus di Indonesia. Pada sebetulnya berapa tahun lalu sama Elite Pro Academy ada kemajuan, tapi pemain kita jadi matang itu 25-26 tahun. Soalnya mulai lambat untuk latihan yang benar bagus dengan pelatih berkualitas. Itu mulainya baru masuk tim profesional, baru tepat yang porsi yang bagus. Ini, so kita perlu waktu, jangan terlalu paksa, jangan puber tim ini, ganti aja berapa orang. Itu aja saya pikir. Baik. Nanti untuk kedepannya atau setelah jeda berikut ini kita juga akan bahas bagaimana memaintainnya. Karena tadi ini juga sudah menjadi sorotan dari Kang Farhan. Dan mungkin bisa Anda ketahui pemirsa bahwa pulang ke Indonesia, timnas ini juga mendapatkan gelar tim fair play, kemudian juga pemain muda terbaik. Bagaimana kemudian agar gelar-gelar ini bertambah juga, yaitu mendapatkan gelar AFF dan juga gelar-gelar lainnya tentunya. Apa PR-nya? Nah, kami akan bahas, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.